Prodi Ilmu Komunikasi yang mengambil mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Saat ini kita akan membahas salah satu bagian dari teori dari komunikasi interpersonal, yaitu teori persepsi dalam komunikasi interpersonal. Ya, tentu saja kita manusia ya, masing-masing dari kita pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda ketika kita melihat sesuatu, berpikir tentang sesuatu, dan memperhatikan sesuatu. Nah, mari kita akan bahas bagaimana teori persepsi dalam komunikasi interpersonal ya. Dari pengertian dahulu, yaitu menurut Joseph A. De Vito, persepsi adalah proses seseorang memiliki kesadaran tentang berbagai objek atau kejadian, khususnya orang lain yang dirasakan melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan sentuhan. Dari definisi tersebut, dapat dibedakan antara persepsi pada objek atau kejadian dan persepsi pada manusia. Ya, persepsi pada objek atau kejadian itu disebut dengan persepsi objek. Sedangkan persepsi pada manusia disebut dengan persepsi interpersonal. Ya. Hal ini ditegaskan dalam psikologi komunikasi bahwa persepsi terhadap manusia dalam sistem komunikasi interpersonal dinamakan dengan persepsi interpersonal. Ya. Kemudian, persepsi interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Ya, faktor situasional itu merujuk pada berbagai petunjuk eksternal yang dapat diamati seperti apa? Deskripsi verbal, kinesik, wajah, dan paralinguistik. Faktor personal itu merujuk pada berbagai faktor personal yang secara langsung mempengaruhi kecermatan persepsi, bukan proses persepsi itu sendiri. Kecermatan persepsi interpersonal dapat mempengaruhi kualitas komunikasi interpersonal yang dilakukan. Yang termasuk dalam faktor personal pada persepsi interpersonal adalah pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Kemudian bagaimana proses persepsi interpersonal? Ya, ada beberapa proses. Yang pertama itu adalah stimulasi ya. Tahap pertama proses persepsi interpersonal adalah ketika alat indera distimulasi oleh berbagai informasi yang berasal dari lingkungan sekitar. Dan perlu dipahami bahwa tidak semua hal yang berasal dari lingkungan sekitar itu dapat dirasakan. Ya, hal ini disebabkan adanya perhatian selektif dan terpaan selektif. Ya. Dalam perhatian selektif, kita cenderung hanya memperhatikan hal-hal tertentu yang dipandang penting bagi kita. Sedangkan dalam terpaan selektif, kita cenderung menerpa diri kita pada orang atau pesan yang akan menguatkan keyakinan atau memberikan kontribusi pada tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian proses yang kedua adalah organisasi. Ya. Pada tahap kedua, proses persepsi interpersonal, kita mengorganisasi berbagai informasi yang diperoleh. Terdapat beberapa cara yang umumnya digunakan oleh manusia ya, untuk mengorganisasikan informasi yang diperoleh, yaitu apa? Melalui aturan, melalui skemata, dan melalui naskah. Ya. Yang pertama adalah organisasi melalui aturan, itu merujuk pada aturan yang sering digunakan, yaitu proksimitas atau kedekatan fisik, persamaan fisik, dan kontras atau perbedaan. Ya. Hal-hal yang dekat secara fisik atau memiliki kesamaan atau bahkan berbeda itu diterima sebagai sebuah unit. Kemudian dengan menggunakan berbagai aturan yang telah ditetapkan, kita merumuskan asumsi-asumsi terkait dengan hal tersebut. Misalnya, dua orang yang sering bersama itu dimaknai mungkin dia telah menikah. Kemudian organisasi melalui skemata itu merujuk pada proses mental yang membantu kita mengatur jutaan informasi yang berkaitan dengan kita setiap hari. Contoh skemata itu adalah stereotype. Ya. Skemata juga dipandang sebagai gagasan umum tentang orang lain, diri sendiri, atau peran sosial yang dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang ketiga adalah organisasi melalui naskah, itu adalah tubuh informasi yang terorganisasi tentang beberapa tindakan, kejadian, atau prosedur. Naskah adalah gagasan umum tentang bagaimana beberapa kejadian seharusnya terjadi. Dengan kata lain,
Tahapan-tahapan atau kronologis mengenai suatu kejadian, misalnya, itu adalah bagaimana kita akan melakukan wawancara. Kemudian proses persepsi interpersonal yang ketiga adalah interpretasi dan evaluasi. Tahap interpretasi dan evaluasi dalam persepsi interpersonal dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, keinginan, nilai-nilai, dan kepercayaan tentang bagaimana hal-hal seharusnya, ya, harapan, pernyataan fisik dan emosi, dan lain-lain. Interpretasi dan evaluasi yang kita lakukan juga dipengaruhi oleh aturan, skemata, dan naskah yang kita miliki. Misalnya, wanita dipandang sebagai sosok yang lebih positif dalam menilai orang lain dibandingkan dengan pria. Kemudian proses persepsi interpersonal yang keempat adalah memori. Persepsi yang kita miliki serta interpretasi dan evaluasi yang dimiliki oleh orang lain kemudian ditempatkan dalam memori. Ya, semua informasi disimpan dalam memori dan pada saat tertentu dapat dipanggil kembali. Proses atau mekanisme memori itu dijelaskan lebih rinci dalam salah satu teori komunikasi interpersonal, ya, intrapersonal, yaitu teori pengolahan informasi. Ya, hal ini disebabkan memori merupakan bagian dari proses pengolahan informasi yang dalam psikologi komunikasi disebut dengan komunikasi intrapersonal. Kemudian yang kelima adalah pengingatan. Tahapan pengingatan itu merujuk pada proses mengakses dan menggunakan informasi yang disimpan dalam memori. Pengingatan adalah proses aktif, ya, untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim tanpa petunjuk yang jelas. Pengingatan ini dapat sesuai dengan skema, tidak sesuai dengan skema, atau bahkan berbeda sekali dengan skema. Misalnya, ketika menjawab soal ujian IC, kita akan mencoba mengingat kembali fakta yang tersimpan dalam memori kita. Ya, kemudian apa pengaruh persepsi interpersonal terhadap komunikasi antar pribadi? Ya, menurut Rahmat, persepsi interpersonal itu sangat berpengaruh pada efektivitas komunikasi interpersonal. Persepsi yang kita berikan terhadap orang lain seringkali tidak cermat. Ya, bila ketidakcermatan persepsi ini ditanggapi oleh kedua pihak dengan cara yang tidak cermat, itu juga itu dapat menimbulkan dampak ketidakefektifan komunikasi antar pribadi, yaitu kegagalan komunikasi serta mendistorsi pesan yang seperti misalnya menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan komunikasi dapat kita perbaiki dengan menyadari bahwa persepsi yang kita berikan salah, ya, dan komunikasi yang efektif mungkin saja dapat tercapai. Untuk itulah kita perlu memahami kesalahan persepsi sebagai salah satu hambatan komunikasi antar pribadi dan cara mengatasi kesalahan persepsi dalam komunikasi agar kesalahan persepsi sebagai salah satu faktor penyebab distorsi dalam komunikasi dan kegagalan komunikasi tidak terjadi. Persepsi interpersonal juga berpengaruh terhadap komunikan. Dalam artian, jika orang berperilaku sesuai dengan persepsi orang lain terhadap dirinya, maka self-fulfilling prophecy pun terjadi. Ya, dengan kata lain, self-fulfilling prophecy itu adalah prediksi yang menjadi nyata karena kita berperilaku sesuai dengan yang dipersepsi sebelumnya oleh orang lain. Kemudian apa manfaat mempelajari teori persepsi dalam komunikasi antar pribadi? Ya, mempelajari teori persepsi dalam komunikasi antar pribadi dapat memberikan manfaat. Yang pertama adalah kita mengetahui dan memahami makna persepsi. Yang kedua, kita mengetahui dan memahami makna persepsi interpersonal. Yang ketiga, kita mengetahui dan memahami proses persepsi interpersonal. Yang keempat, kita mengetahui dan memahami pengaruh persepsi interpersonal dalam komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Kemudian yang kelima adalah memandang orang lain secara lebih akurat. Kemudian pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal. Ya. Terdapat pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal yang perlu kita ketahui supaya kita bisa mengetahui betapa pentingnya menjaga persepsi supaya bisa tetap terjaga selama proses komunikasi. Persepsi bisa disebut sebagai suatu cara pandang seseorang dalam menerima suatu informasi. Manakala terjadi suatu kesalahan persepsi atau sudah menggunakan persepsi yang salah, maka proses komunikasi mungkin bisa berjalan dengan kurang efektif.
Inilah mengapa kita perlu mengetahui apa saja pengaruh dari persepsi dalam proses komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah menimbulkan perdebatan. Ya. Manakala terjadi kesalahan persepsi, perdebatan di dalam komunikasi antar individu bisa saja timbul. Persepsi harus disamakan terlebih dahulu sehingga tidak memicu terjadinya perdebatan. Hal ini akan sangat berguna terutama untuk mencegah terjadinya kesalahan pengiriman pesan. Dengan adanya persepsi yang baik, seseorang bisa menjadi lebih mudah dalam melaksanakan komunikasi antara pribadi. Kemudian yang kedua adalah terjadinya kegagalan penyampaian pesan. Kegagalan penyampaian pesan bisa terjadi akibat sempitnya persepsi seseorang. Pesan yang seharusnya bisa diterima dengan baik akan ditolak oleh seseorang hanya karena dari awal ia sudah memiliki persepsi yang berbeda. Ini merupakan sebuah hal yang harus dihindari, ya. Menambah wawasan merupakan cara supaya persepsi kita bisa menjadi lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah perubahan informasi. Ya, hampir mirip dengan kegagalan penyampaian pesan, perubahan informasi juga bisa terjadi jika seseorang memiliki persepsi yang berbeda, tetapi tidak dibahas pada saat itu juga. Seseorang mungkin bisa menerima informasi yang disampaikan, tetapi pada saat mengulangi isi pesan, rupanya ia memberikan informasi yang berbeda, jauh dari pesan awal. Ini adalah salah satu pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal yang sering juga kita jumpai dan menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang keempat adalah timbulnya komunikasi kurang efektif. Komunikasi akan menjadi kurang efektif karena adanya persepsi yang tidak diluruskan. Klarifikasi menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan supaya proses komunikasi bisa berjalan dengan semestinya. Proses komunikasi bisa menjadi kurang efektif hanya karena adanya perbedaan persepsi elemen komunikasi interpersonal yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah memicu terjadinya perselisihan. Akumulasi dari adanya banyaknya perbedaan persepsi dalam komunikasi adalah terjadinya perselisihan. Ini menjadi masalah yang patut dihindari, ya, mengingat hanya karena kesalahpahaman dari perbedaan persepsi, justru timbul suatu sikap saling memusuhi. Ya, sekali lagi, klarifikasi bisa sangat membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan sikap saling menghargai. Dengan adanya perbedaan persepsi, ya, ini juga bisa menciptakan saling menghargai. Seseorang bisa mencerna informasi dengan lebih baik terlebih dahulu sebelum menanggapi lawan bicara. Sikap saling menghargai ini akan menjadi hal yang positif apabila perbedaan persepsi bisa diterapkan dengan baik. Kemudian yang ketujuh adalah mengenalkan sudut pandang lain. Perbedaan persepsi juga bisa memunculkan cara berpikir yang bisa mengenali sudut pandang lain. Ini dikenal dengan istilah memperluas persepsi kita. Kita tidak akan mudah untuk mengambil kesimpulan hanya dari satu sudut pandang saja. Kemudian yang ke-8 adalah menumbuhkan sikap tidak judgmental. Ya, karena mampu untuk memperluas persepsi, maka sikap yang tidak judgmental juga bisa tumbuh dari diri seseorang. Seseorang akan berusaha bersikap netral terlebih dahulu selama proses komunikasi antar pribadi, hingga kemudian menyimpulkan berdasarkan pemikiran yang sudah membandingkan persepsi lain. Ini juga merupakan pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal yang sifatnya positif. Ya, terima kasih bagi mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah ini atau materi ini dari awal sampai akhir. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita bisa paham materi-materi yang akan dibahas. Terima kasih.